Pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-34. Matius pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-34. Bapak Ibu, satu orang boleh baca satu ayat. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." 4 sama-sama, 2, 3. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Amin. Iya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini Bapak Ibu akan belajar tentang kebenaran firman yang Bapak Ibu baca bersama hari ini, tentang bagaimana Yesus menyembuhkan 2 orang yang buta matanya. Nah, Bapak Ibu, hari ini Beta minta Bapak Ibu punya waktu beberapa menit ke depan untuk Bapak Ibu sama-sama akan belajar dengan Beta tentang satu hal yang sebenarnya harus Bapak Ibu dan Beta pahami bersama, yaitu bahwa pemahaman yang benar itu pasti melahirkan mujizat. Amin. Jadi ternyata orang itu bisa melihat mujizat waktu dia memahami dengan benar tentang apa yang Alkitab katakan, tentang apa yang Yesus katakan lewat firman Allah. Jadi ingat Bapak Ibu, prinsip ini sampai Bapak Ibu dan Beta Tuhan datang, bahwa mujizat terjadi bukan karena doa seorang hamba Tuhan yang punya karunia. Setuju ke saya? Jadi pemahaman ini yang harus diluruskan supaya begini, orang-orang yang datang cari Tuhan bukan datang cari dengan motivasi begini, supaya didoakan oleh hamba Tuhan, didoakan oleh si A, si B yang punya karunia, lalu dia mengalami kesembuhan atau mengalami persoalan itu selesai. Tapi Bapak Ibu tanam sekali pemahaman ini. Hari ini kita mau belajar dari kisah 2 orang buta ini, yang memang benar-benar punya pemahaman yang benar tentang Yesus, yang dorang sebenarnya juga dorang tidak kenal secara pribadi. Tetapi Bapak Ibu akan lihat tentang bagaimana sampai mujizat bisa terjadi atas 2 orang yang buta ini. Nah, mari lihat sama-sama Bapak Ibu. Bapak Ibu tolong kembali ke ayat yang ke-29, ayat yang ke-30, ayat yang ke-30. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-30, Alkitab kasih informasi begini. Pada waktu Tuhan Yesus dan murid-murid itu keluar dari kota Yerikho, mereka ketemu ini 2 orang yang punya matanya buta. Nah, Bapak Ibu lihat, orang buta ini, 2 orang buta ini, nah, ini sebenarnya Alkitab tidak catat bahwa mereka ini sebenarnya mereka dari mana. Tapi Alkitab cuma bilang waktu Yesus keluar dari kota Yerikho, maka berbondong-bondonglah orang datang, lalu termasuk 2 orang buta ini, mereka datang mencari Yesus. Nah, Bapak Ibu lihat, persoalan yang dihadapi oleh Yesus pada waktu itu, coba Bapak Ibu perhatikan. Persoalannya adalah begini Bapak Ibu, Yesus dan murid-murid diperhadapkan dengan orang buta yang datang kepada Yesus dengan apa? Dengan kepentingan supaya disembuhkan oleh Yesus. Amin. Jadi waktu orang buta ini datang dengan punya kepentingan begini, supaya Yesus menyembuhkan mereka dari sakit mereka, yaitu mata mereka yang buta. Tapi mari Bapak Ibu perhatikan, ternyata 2 orang buta ini waktu datang kepada Yesus, sebenarnya orang datang bukan datang dengan biasa-biasa Bapak Ibu. Nah, ini yang kita mesti belajar, supaya waktu Bapak Ibu dan Beta mau datang kepada Yesus, pegang prinsip ini, bahwa datang kepada Yesus itu bukan datang dalam keadaan yang orang bilang, ya karena memang kita harus datang ibadah, datang cari Yesus supaya katong diberkati, anak cucu diberkati, sakit disembuhkan, atau persoalan semua terselesaikan. Bukan sebatas itu.
Bapak Ibu harus tahu bahwa datang ikut Tuhan itu, diberkati itu bonus. Katakan amin. Sembuh itu bonus. Amin. Itu bukan tujuan utama orang yang cari Tuhan. Kalau tujuan utama datang cuma untuk sembuh, berarti waktu Bapak Ibu datang cari Tuhan lalu jadi kesembuhan, Bapak Ibu akan pergi kasih tinggal Tuhan. Atau kalau Bapak Ibu punya tujuan datang supaya diberkati, lalu cari Tuhan, ikut persekutuan, datang ibadah, tapi tidak pernah diberkati Tuhan, berarti Bapak Ibu akan pergi kasih tinggal Tuhan. Karena sebatas punya pemahaman, datang supaya diberkati. Tapi ingat, ketemu belajar dari kisah orang buta ini. Nah, mari Bapak Ibu lihat sama-sama. Alkitab catat gini, coba Bapak Ibu perhatikan ada ayat di situ. Alkitab bilang bahwa orang buta ini mendengar tentang Yesus. Ada kata mendengar di situ di ayat yang ke-29. Ayat 30. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar. Coba tolong Bapak Ibu garis bawahi kata mendengar yang ada di Alkitab Bapak Ibu itu. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Kata itu, kata mendengar, itu diambil dari kata Yunani begini Bapak Ibu. Akovo, akuo, bukan akovo, akuo. A-K-O-U-O. Akowo. A-K-O-U-O. Akouo. Oke. Jadi kata mendengar di dalam pembacaan firman Tuhan itu diambil dari kata Yunani akouo. Ya. Iya. Jadi gini Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu perhatikan, kata aku punya pengertian seperti gini Bapak Ibu. Waktu orang buta itu mendengar tentang Yesus, dia bukan sebatas mendengar biasa. Sebab dia memakai kata begini, akuo, itu punya arti begini, mendengar dalam kapasitas memahami tentang siapa Yesus yang datang itu. Katakan amin. Jadi orang buta waktu dengar tentang Yesus ada, Yesus dari Yerio dan datang di tempat di mana orang buta itu ada duduk. Bapak Ibu dia dengar tapi bukan sekedar oh Yesus yang lewat doang. Tapi dia punya pemahaman begini, ini Yesus yang datang, ini bukan orang biasa. Dia adalah Tuhan, dia adalah Nabi, dia adalah Raja, dia adalah orang yang mampu untuk menolong mereka berdua. Amin. Jadi ingat kata ini Bapak Ibu, dia bukan sekedar mendengar biasa. Nah perbiasakan Bapak Ibu punya diri dan beta punya diri begini. Kalau kita mendengar tentang berita kebenaran, jangan sekedar dengar lalu sambil lalu. Amin. Orang kebanyakan tidak melihat mujizat terjadi dalam hidup karena begitu Bapak Ibu. Dengar firman, tapi dengar bukan dalam kapasitas memahami. Dengar saja, lalu akan sambil lalu. Nah makanya lihat, coba perhatikan. Berapa banyak Bapak Ibu ada orang yang sudah jadi Kristen sejak dari hari lahir sampai sudah umur tua. Dorang sebatas dengar saja tentang Yesus, tapi tidak punya kapasitas memahami tentang siapa Yesus itu. Setuju ke saya? Makanya sulit sekali orang dalam pergumulan hidup. Orang sulit lihat mujizat karena begitu Bapak Ibu. Cuma sekedar dengar. Tapi mari belajar dari kisah orang buta ini. Dengar tapi dalam kapasitas gini. Oh orang Yesus itu dia sanggup tolong. Yesus itu dia sanggup untuk melakukan mujizat. Amin, amin, amin. Nah ini yang orang buta ini punya iman ini. Akuo. Dengar dalam kapasitas memahami siapa sebenarnya Yesus itu. Nah Bapak Ibu perhatikan, setelah mereka mendengar apa yang dorang lakukan, coba Bapak Ibu perhatikan ayat yang Bapak Ibu baca. Selanjutnya gini. Setelah mendengar, orang buta itu bikin apa Bapak Ibu? Berteriak. Mereka berseru kepada Yesus. Kalau Bapak Ibu baca di kisah ini, ada kalimat berseru-seru itu diulang sampai 2 kali. Betul kesen? Gitu ya? Berseru pertama, lalu orang dilarang oleh orang-orang banyak itu. Diam, tidak boleh berseru. Lalu Alkitab catat begini, semakin dorang berseru, semakin keras memanggil Yesus yang lewat itu. Nah Bapak Ibu perhatikan kalimat ini luar biasa. Kata berseru di situ Bapak Ibu, itu diambil dari kata Yunani begini Bapak Ibu, kraso, K-R-A-S-Z-O, kraso itu Bapak Ibu, dia punya pengertian begini Bapak Ibu.
Orang buta ini bukan sekedar memanggil Yesus, berteriak, berseru saja memanggil Yesus. Tapi Kraso punya pengertian begini. Orang buta itu menangis, Bapak Ibu, sekeras-kerasnya. Waktu Yesus lewat, dia Kraso, dia nangis sekeras-kerasnya. Dia panggil Yesus, Bapak Ibu, memberanikan diri. Berteriak Yesus, panggil Yesus dengan teriakan yang luar biasa. Amin. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar. Ternyata di dalam setiap teriakan yang Bapak Ibu dan beta naikkan buat Tuhan, Allah tidak bisa diam. Tuhan itu tidak bisa tahan kalau Bapak Ibu Kraso di hadapan dia. Amin. Orang buta ini sebenarnya dia Tuhan Yesus masuk ke daerah itu bukan tujuan untuk sembuhkan orang buta. Bapak Ibu harus tahu itu. Dia datang di situ karena dia baru habis selesai dari kota Yeriho. Dia mau melanjutkan perjalanan. Kalau Bapak Ibu baca di situ, dia mau melanjutkan perjalanan ke Bait Suci. Kalau Bapak Ibu lihat di situ ya, dia ke Yerusalem, lalu dia mau ke Bait Suci. Dia punya pasal yang ke-21 itu. Tapi apa yang terjadi? Dia ketemunya orang buta di jalan, Bapak Ibu. Nah, yang membuat Yesus punya langkah terhenti, catat poin ini, karena orang buta ini Kraso, berteriak, memberanikan diri, berteriak sekeras-kerasnya, menangis sekeras-kerasnya, memanggil Yesus itu. Amin. Jadi kita mau bilang gini, ternyata ketika kita merenungkan kembali firman ini, seperti Tuhan taruh itu sangat kuat di beta punya hati begini. Kalau Bapak Ibu punya pergumulan hidup yang berat, kalau mau menangis, menangis seperti Tuhan. Amin. Perlu tahan. Karena ternyata waktu Bapak Ibu Kraso, Bapak Ibu menangis, berteriak, memanggil Tuhan. Teriakan itu yang menghentikan langkah kaki Yesus. Amin, amin, amin. Teriakan itu membuat langkah kaki dari Yesus itu terhenti. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi waktu dua orang buta ini. Mereka Kraso di hadapan Tuhan. Mereka berteriak, memanggil Yesus sekeras-kerasnya. Bapak Ibu, dalam teriakan itu ada perkataan yang dorang keluarkan. Coba Bapak Ibu lihat di Alkitab. Ada kalimat yang dorang bilang, Yesus, Tuhan anak Daud, Kasihanilah kami. kasihanilah kami. Amin. Kata kasihanilah kami itu diambil dari kata Yunani eleos, L-E-E-E-os, eleos, Bapak Ibu. Eleos punya arti begini, Bapak Ibu. Tuhan anak Daud. Dorang panggil Tuhan di situ dipanggil kata kurios. Dia tidak pakai kata Yahweh. Tuhan itu di situ itu dipakai kata kurios. Jadi waktu dorang berteriak panggil Tuhan, dorang menempatkan Tuhan itu sebagai pemilik hidup. Dia adalah Tuhan atas hidup dua orang buta ini. Jadi Bapak Ibu kalau belajar Alkitab ada kata Tuhan huruf besar semua berarti Yahweh, Allah eksis, the existing one, Allah yang hadir. Tapi di kalimat Tuhan yang dorang panggil itu T pertama saja huruf besar, yang berikutnya huruf kecil. Itu dipakai kata kurios. Kurios punya arti begini, waktu dorang berteriak Tuhan anak Daud, dorang lagi menempatkan Tuhan sebagai pemilik hidup, orang yang berkuasa atas hidup mereka. Amin. Jadi waktu dorang panggil kurios, itu artinya dorang sudah bilang gimana? Tuhan, Yesus yang lewat itu, dia adalah pemilik hidup. Dia adalah Allah yang berdaulat atas hidup mereka. Amin. Bapak Ibu lihat kisah ini orang yang saya tahu apa-apa, tapi sudah dengar dulu. Akhirnya ketika dorang panggil Yesus, dorang yang panggil kosong loh. Kadang-kadang Bapak Ibu dan beta ketong harus jujur ya. Ketong ini kadang-kadang kalau di dalam ketong pun doa tuh ketong panggil Tuhan kosong. Betul gak sayang? Sekedar memenuhi ketong punya kata-kata. Tuhan, kami mengasihi Engkau. Tapi Bapak Ibu rasa Tuhan kosong dan Tuhan ketika Bapak Ibu ada dalam pergumulan yang berat, Bapak Ibu panggil Tuhan beda kan? Kadang-kadang kalau Bapak Ibu dalam tekanan, Bapak Ibu panggil Tuhan itu beda dan Bapak Ibu dalam keadaan yang zona nyaman. Semua orang bisa panggil Tuhan itu kapan saja. Tapi Bapak Ibu yang membedakan Tuhan punya langkah kaki terhenti ketika panggil Tuhan, lalu dorang memposisikan Tuhan itu sebagai pemilik hidup. Amin, amin, amin. Jadi waktu dorang panggil gini, Tuhan anak Daud, dorang lagi bilang Engkau adalah pemilik hidup. Bapak Ibu ingat pengajaran ini. Jadi waktu Bapak Ibu pulang dari sini, Bapak Ibu berdoa. Waktu Bapak Ibu panggil gini, Tuhan, Bapak Ibu sudah harus memposisikan diri bahwa begini, beta pun hidup nih
Beta pun seluruh kehidupan ini yang milik beta cuma Tuhan saja. Kurios. Bapak Ibu menempatkan dia sebagai kurios. Amin, amin, amin. Kasihanilah kami. Eleos. Eleos punya arti begini Bapak Ibu. Dorang itu berteriak Eleos, dong mau bilang begini. Tuhan, Bapak Ibu lihat kalimat ini paling luar biasa. Ini yang membuat Tuhan tidak tahan. Tuhan, kalau bisa for bale muka. Seperti usia ini bilang. Bale muka sadiki juga. Amin, amin, amin. Jadi waktu orang buta panggil Tuhan bilang Eleos, itu ternyata ada orang lagi bilang, Tuhan, kalau bisa, lihat sadiki juga. Biar Tuhan sing bale banyak-banyak, tapi miring sadiki juga. Kalian, orang bilang Lia menjalin juga. Seperti yang usia ini punya kesaksian. Bapak Ibu tahu tuh beta belajar firman ini usia ini super saksi akang dulu. Dan itu sangat membuat beta pun hati sangat-sangat seperti bagaimana ya. Ternyata Tuhan, orang buta punya iman begini, biar saya datang juga siapa apa. Yang penting lihat sadiki juga. Bapak Ibu, seberapa besar Bapak Ibu tekanan hidup? Bapak Ibu pernah Eleos ke belum? Kalau sampai hari ini Bapak Ibu punya persoalan, Bapak Ibu belum sampai di titik Eleos, beta rasa Tuhan pun langkah kaki belum bisa terhenti kapan? Karena waktu Bapak Ibu panggil Tuhan, Bapak Ibu mesti posisikan dia sebagai kurios. Amin. Orang yang bisa membuat langkah kaki Tuhan terhenti untuk balik muka lengan dia, itu orang yang waktu dia panggil Tuhan, dia menempatkan Tuhan untuk kurios. Amin. Jadi Bapak Ibu mesti pahami ini, supaya waktu Bapak Ibu dalam pergumulan, Bapak Ibu panggil Tuhan, saya panggil kosong. Tapi panggil Tuhan dengan pemahaman bahwa dia adalah pemilik hidup ini. Dia yang punya seluruh kehidupan ini. Dia adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan ini. Amin. Sehingga waktu Bapak Ibu panggil dia, Tuhan kasihanilah. Amin. Bapak Ibu lagi bilang Tuhan, Eleos. Amin. Bale muka sadiki jua. Lalu bicara satu kata saja. Eleos itu arti itu. Bale muka sadiki. Lah bicara satu kata saja. Terjemahkan nih Bapak Ibu bahasa sendiri sah. Tuhan balik muka. Lalu kasih keluar satu kata jua. Itu yang orang buta itu bilang. Amin. Kas keluar satu kata jua for katong. Nah, apa yang terjadi? Coba Bapak Ibu perhatikan ayat 32. Bapak Ibu lihat. Alkitab bilang apa? Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Dia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yes. Terus Bapak Ibu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Amin. Bapak Ibu perhatikan. Lalu Alkitab catat gini. Ketika dorang panggil Eleos, Alkitab bilang, lalu Tuhan berhenti. Bapak Ibu lihat sama-sama, kata berhenti itu pun diambil dari kata Yunani histemi. Histemi punya pengertian begini Bapak Ibu. Ketika dorang berteriak, Tuhan mengambil keputusan untuk berdiam sejenak. Amin. Tuhan ambil keputusan berdiam sejenak, lalu berdiri. Lihat kata histemi punya arti itu. Tuhan ambil keputusan berdiam sejenak, berdiri, lalu menoleh ke mereka. Amin. Bapak Ibu dahsyat ya. Ternyata yang bisa membuat Tuhan menoleh, lihat Bapak Ibu dan beta pun susah. Itu waktu Bapak Ibu panggil dia dengan kurios. Bapak Ibu membuat keputusan untuk diam, berdiri sejenak, lalu menoleh ke mereka, lalu menoleh. Amin. Bapak Ibu ingat prinsip ini. Waktu Tuhan Bapak Ibu punya persoalan hidup, jangan datang ke manusia. Manusia tidak bisa tolong. Datang for Tuhan. Ingat prinsip ini. Datang histemi. Amin. Datang Eleos.
Itu yang membuat Tuhan terhenti. Dia punya langkah kaki terhenti. Bapak Ibu kalau baca kisah ini, Bapak Ibu harus membayangkan begini. Ini proses perjalanan Yesus keluar dari Yerikho mau menuju Yerusalem. Jauh Bapak Ibu. Dari Yerikho menuju Yerusalem itu jauh. Dan di dalam perjalanan itu dia ketemu orang buta ini. Sebenarnya waktu itu Bapak Ibu perhatikan, kenapa tadi beta bilang di awal, waktu orang buta ini mau berteriak Yesus, dia pakai kata memberanikan diri. Karena pada saat itu orang berbondong-bondong itu datang ikut Yesus. Dalam kondisi itu Yesus itu punya power yang besar. Tapi orang buta ini sudah dengar. Lalu dia mengambil keputusan untuk bagaimana berteriak dengan sekuat tenaga, panggil Yesus. Dan Yesus pada saat itu bisa jadi kalau di tengah kerumunan orang, mungkin juga dia sering perhatikan. Tetapi karena waktu orang buta panggil begini, Tuhan anak Daud, dia memposisikan Yesus Tuhan sebagai kurios. Itu yang membuat hati Tuhan itu tidak tahan. Bapak Ibu mesti mengerti dan beta tahu bahwa begini, katong ini menyembah Tuhan yang dia punya satu alasan, satu kebiasaan. Kebiasaannya begini, dia selalu dimotori dengan yang namanya belas kasihan. Tuhan itu selalu yang menggerak dia untuk melakukan mujizat tuh belas kasihan. Jadi yang memotori Tuhan untuk membuat mujizat, menjawab doa kita cuma sebenarnya satu, belas kasihan yang ada pada dia itu. Itu yang membuat saya tahan. Makanya ketika dua orang buta berteriak Bapak Ibu, dengan suara yang besar, dengan teriakan menangis sekuat-kuat tenaga, Bapak Ibu, dengan tujuan gini, bagaimana supaya Tuhan ini bisa menyembuhkan. Alkitab bilang gini, Yesus berhenti sejenak, lalu ambil keputusan untuk apa? Berdiri lalu menoleh ke belakang. Amin. Lalu Bapak Ibu lihat ada pertanyaan di situ yang Yesus tanya. Yesus bertanya apa? Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Orang buta bilang apa? Supaya mata kami dapat melihat. Sebenarnya dorang punya jawaban simpel saja. Dorang saya minta banyak-banyak ya. Dan cuma begini, Tuhan, supaya mata kami bisa melihat. Nah, seberapa banyak di antara Bapak Ibu yang datang ibadah hari ini, Bapak Ibu punya pergumulan. Bapak Ibu sedang bergumul dengan satu persoalan yang menurut Bapak Ibu itu serius. Mari fokus. Teriak Tuhan, sungguh-sungguh. Panggil dia sing boleh kosong. Kalau Bapak Ibu panggil Tuhan, pikiran kemana-mana itu kosong. Tapi waktu Bapak Ibu panggil dengan bangun, Bapak Ibu mengerti bahwa dia adalah kurios. Makanya Bapak Ibu perhatikan, Alkitab bilang gini, dia punya langkah kaki terhenti. Usahakan mulai dari hari dengar firman ini, Bapak Ibu punya kekuatan membuat langkah kaki Tuhan terhenti. Amin. Teriakan membuat dia terhenti. Amin. Jangan kasih dia berjalan. Si ini pun kesaksian. Balai muka sadiki jual lia. Biar yang datang siapa apa. Dia sadiki sah. Dan itu yang orang buta itu lakukan. Ternyata betul. Waktu si ini bicara itu, beta pulang, beta bilang, Tuhan, beta bicara apa? Kami kasih firman tuh. Beta diingat dengan dia punya kesaksian. Tuhan kasih firman ini, beta cari dan ternyata memang betul. Waktu orang buta panggil Yesus berteriak Eleos, Alkitab bilang dia stop. Lalu dia mulai menoleh ke belakang. Amin. Ingat gini Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu punya teriakan tuh sampai di Tuhan pun telinga. Tuhan sing pernah stopkan berjalan terus waktu Bapak Ibu berteriak panggil dia. Ingat itu sampai Bapak Ibu mati sekali. Setiap Bapak Ibu berteriak Tuhan dengan kekuatan yang Bapak Ibu punya, dia tidak pernah untuk berjalan tinggalkan Bapak Ibu. Dia ada Bapak Ibu. Amin. Ketung pun Tuhan itu hebat, ya. Makanya Alkitab bilang gini, Tuhan tanya mau apa? Orang buta punya permintaan simpel, sembuhkan beta. Bapak Ibu tahu kenapa alasan orang buta minta sembuh? Satu saja. Kalau Bapak Ibu baca di akhir cerita ini, Alkitab bilang apa? Setelah sembuh, orang buta itu ikut Yesus. Betul? Jadi ternyata begini, dorang ini punya pemahaman, punya motivasi cari Tuhan dari awal tuh betul. Sehingga waktu dorang sembuh, dorang sampai tinggal Tuhan. Dorang sembuh, dorang semakin gila cari Tuhan. Amin. Iya kan? Karena Bapak Ibu lihat, mau bayar apa dengan Tuhan pembaik? Mau kasih apa per Tuhan? Kasih hidup, kasih harta, tidak bisa. Bapak Ibu belajar dari kisah orang buta ini. Alkitab bilang setelah sembuh, orang buta ini datang cari
Mengikuti dia. Nah mari Bapak Ibu lihat, tadi beta bilang Alkitab berkata maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan itu. Nah Bapak Ibu, kata belas kasihan diambil dari kata Yunani begini, spalak, ya tulisnya spalak, ch nisomai, spalak biasa, cani somai, spalak cani somai, spalak ch ni, cani somai, somai z zomai, spalak cani somai. Iya, kata belas kasihan itu diambil dari kata Yunani spalak cani somai. Arti kata itu pun arti begini Bapak Ibu. Waktu Tuhan Yesus tanya mau apa, orang buta bilang begini, sembuhkan mata kami. Tuhan Yesus tergerak dengan belas kasihan itu. Spalak cani somai punya arti begini, Tuhan Yesus sangat tersentuh dengan rasa iba kepada orang buta itu. Amin. Bapak Ibu lihat, dia tersentuh dengan rasa iba, bukan sampai di titik tersentuh doang. Dia bukan cuma sampai di titik tersentuh saja, tetapi dia sampai di titik begini Bapak Ibu, dia rasa apa yang orang buta itu rasa, Bapak Ibu. Amin, amin. Yesus itu selalu punya satu kebiasaan begini. Dia tergerak oleh belas kasihan, tapi bukan belas kasihan sio kasihan dia buta jadi dia harus disembuhkan, tidak. Tapi dia itu merasakan seperti apa yang Bapak Ibu rasakan. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu rasa menderita, sebenarnya Yesus tuh rasa menderita. Makanya beta selalu, kalau Pak Firman beta bilang, katong pun Tuhan itu Tuhan yang bukan Tuhan yang biasa-biasa. Orang bilang bukan Tuhan kaleng-kaleng Bapak Ibu, Tuhan yang sekedar pengen jadi Tuhan. Tapi Tuhan yang tahu, waktu Bapak Ibu air mata jatuh, dia tahu arti air mata itu. Waktu Bapak Ibu teriak panggil dia tahu arti teriakan itu. Waktu Bapak Ibu lagi bergumul rasa sakit, dia tahu rasa sakit itu. Makanya waktu orang buta panggil, Alkitab bilang gini, dia stop Bapak Ibu. Dia ambil keputusan berdiri. Lalu dia menoleh ke belakang. Dia lihat, sebenarnya ini apa yang dong lagi mau butuh. Dong butuh kesembuhan. Yesus mengerti itu. Amin, amin, amin. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, katong belajar begini. Seberat apapun katong punya pergumulan hidup, percayalah, katong pun Tuhan sih mungkin ketinggal katong sendirian. Amin. Tidak mungkin Bapak Ibu, tidak mungkin. Beta selalu belajar itu dan beta selalu ingat bahwa selama dan Bapak Ibu beta belajar praktek apa yang beta bicara untuk Bapak Ibu. Di dalam setiap kesempatan, di dalam setiap hal-hal yang beta lakukan, kadang-kadang di detik-detik terakhir Tuhan itu tolong. Yang penting gini Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu panggil Tuhan, Bapak Ibu posisikan dia sebagai kurios. Bapak Ibu tahu bahwa dia adalah pemilik hidup. Oke? Jadi kita belajar dari kisah ini bahwa Bapak Ibu, mujizat itu pasti terjadi. Amin. Waktu orang memahami tentang apa yang Tuhan mau. Amin. Waktu orang pahami kebenaran firman Allah, baru firman itu yang melahirkan mujizat. Jangan pernah cari mujizat di mana-mana Bapak Ibu ya. Cari saja di firman Allah. Bapak Ibu cari mujizat di hamba Tuhan, di pendeta, di siapapun itu. Bapak Ibu saya akan ketemu. Itu cuma alat yang Tuhan lagi pakai. Tetapi sebenarnya mujizat yang sebenarnya itu sudah tertulis dalam firman Allah. Mari kita belajar firman, pahami firman dengan benar, supaya pada akhirnya Bapak Ibu akan melihat mujizat Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu kita selesai dengan firman ini. Tuhan Yesus memberkati katong semua. Amin buat firman Tuhan. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu diberkati hari ini. Amin.